subscribe. Selamat datang di Cerita Strangers Channel di playlist RWS React with Strangers. Di sini gue akan nge-react salah satu podcastnya Bang Deddy Corbuzier dengan Bang Hussein. Disclaimer dulu ya teman-teman semua, di sini gue nggak akan ngomongin in person yang ada di dalam video tersebut. Gue di sini mau ngobrolin tentang topik-topik yang ada di dalam video itu, ya ngobrol santai aja lah, terlepas dari person yang ada di dalam videonya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu sehingga mereka tidak membahas hal-hal ini di video tersebut. Jadi video ini tuh pasti totally beda dari video aslinya, video podcast aslinya. Jadi untuk menyamakan persepsi kita semua yang belum nonton videonya, nanti gua kasih linknya ada di bawah. Silahkan tonton dulu full videonya. Biar kita sama nih persepsinya. Untuk itu gue nggak sendirian. Di sini gue sama Cariato seperti biasa, bokap gue, untuk membahas hal-hal ini ya, tentang All Eyes to Rafah. All Eyes to Rafah apa All Eyes on Rafah ya? All Eyes on Rafah. All Eyes on Rafah. Jadi kita langsung aja ngobrol sama Cariato ya. Halo Cariato. Halo. Ini mau nge-react video ini kan? Tentang Deddy Corbuzier, All Eyes on Rafah. Udah nonton belum videonya? Udah, kalau ini udah nonton, bagus. Ini udah dicuplik ya, beberapa udah ada yang dicuplik. Kita sama-sama ngeliat aja videonya. Oke? Jadi banyak faktor. Salah satunya saya mengambil statement salah seorang mantan pilot Israel. Tahun 2021 sempat Gaza kan diserang selama 14 hari. Selesai perang itu, seorang pilot itu membocorkan sebuah curhatan dia ya. Dia bilang gini, kami ini frustasi, depresi perang di Gaza itu. Berhari-hari menyerang pangkalan-pangkalan militer, terowongan, tapi nggak bisa habis pasukan pejuang itu. Frustasi kami itu kami lampiaskan pada warga sipil. Oke, teman-teman semua kira-kira kayak gitu. Langsung aja lah kita tanya Cariato, tanggapannya gimana sih Pak tentang pengakuan tentara Israel yang mengaku dia frustasi menyerang Rafah? Ya, kita prihatin atas kejadian di Palestina ini. Itulah apa yang tadi disampaikan Hussein itu. Begitulah PLO. PLO itu apa PLO? Maaf, begitulah Israel. Ya, begitulah Zionisme. Zionis itu apa sih? Zionis begini, jadi itu dibuat oleh wartawan namanya Herzl. Dia itu membuat satu gerakan politik Zionis ya. Ini untuk mengumpulkan semua orang Yahudi. Oke. Itu kan berada di mana-mana Yahudi ya. Diaspora disebutnya, mereka tinggal di tiap negara supaya berkumpul di Israel, kemudian mendirikan negara Israel yang Yahudi. Negara Israel yang mendirikannya orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi. Oke. Nah ini mereka berniat mencaplok sebagian besar negara Palestina di situ, tanah Palestina. Sekarang aja sudah diambil sama mereka ya. Nah ini memang kapan lagi mereka harus ada gerakan kan untuk mendirikan ini, mendirikan negara yang betul-betul mayoritasnya Yahudi kan. Nah mereka itu membuat gara-gara memang di situ di Palestina, karena memang kalau dibandingkan jauh sekali kekuatan militernya. Jadi orang Palestina itu diganggu tuh sama Israel, memang membuat gara-gara supaya terjadi ledakan seperti sekarang ini, seperti terjadi bentrokan sekarang ini. Karena sifat orang Yahudi itu kan kalau dianiaya satu orang Yahudi, itu dibalasnya lebih dari 1, 3, 4 orang dibalas. Orang Palestina. Ini satu prinsip orang Yahudi berarti ya? Ya kalau di Islam kan kisas. Satu orang bunuh lawan bunuh, tangan bayar tangan gitu kan. Itu juga masih ada syaratnya. Kalau engkau dianiaya, balas dengan aniaya yang sama.
aniaya yang sama. Kalau tidak mampu, memaafkan lebih baik, karena kalau lebih dari apa yang kita terima itu dolim. Kalau susah ngukurnya, memaafkan lebih baik kan? Nggak usah dibalas sih. Nggak usah dibalas. Tapi bayangkan orang Yahudi, kalau 2 orang dianiaya sama orang Palestina, dibalasnya mungkin 10 orang. Nah ini, bayangkan dengan Nabi Muhammad itu kan, kalau perang memberikan petua, jangan ganggu anak-anak, jangan ganggu perempuan, jangan ganggu orang tua, bahkan yang bersahadat walaupun belum beriman jangan diganggu. Dan bahkan tumbuh-tumbuhan saja tidak boleh diganggu kan, tumbuh-tumbuhan binatang kayak gitu. Iya, tidak boleh diganggu. Nah itulah Yahudi lain dari Islam. Iya, itu terbukti sekarang anak-anak saja dibantai kan, perempuan orang tua nggak itu dibantai. Sekarang tahu nggak, Hamas menyerang ke Israel. Bentar. Kenapa? Kan ini Palestina sama Israel. Kenapa Hamas? Gini. Oke, nanti dijelasin. Hamas menyerang ke Israel. Korbannya berapa? Kurang lebih 1.200 orang meninggal. Orangnya. Sekarang berapa dibalasnya? Yang meninggal anak-anak, orang tua 30.000 lebih kan? Terakhir nggak tahu 36.000 atau berapa. Kalau dihitung jumlah kan seperti itulah. Itu kebiasaan Yahudi membalas lebih banyak kan. Dan ini tujuannya juga membuat kesempatan bahwa saatnya sekarang membantai Palestina. Kemungkinan seperti itu kan, supaya mendirikan negara Zionisme itu kan. Negara mayoritas Yahudi. Mungkin dia akan mengembangkan daerahnya, menguasai negara Palestina, dan juga membantai orang-orang Palestina. Berarti tujuannya dari awal memang bukan agama, politik memang ini Zionis. Politik, bukan agama antara Yahudi. Bukan. Nah, jadi memang sudah direncanakan begini. Jadi maka tidak aneh lah kalau berbuat seperti ini. Untuk tujuan mereka tercapai. Saya kira itu kalau di sini react-nya. Ada lagi cara itu? Ya nanti kita kembangkan lagi. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Ya Om Deddy, ada kalau saya posting di YouTube itu bicara tentang Rafa, itu masih ada yang nyinyir, itu masih ada yang membenarkan tindakan ini. Alasannya? Ya alasannya karena ini Israel punya hak membela diri, gitu kan. Ini kesalahan Hamas karena nyerang 7 Oktober. Jadi semua itu dijadikan senjata untuk membenarkan pembantaian terhadap anak-anak di Gaza itu mas orang Indonesia loh, netizen kita loh, entah itu buzzer loh alamnya. Tapi ini yang membuat saya lebih terluka sebetulnya. Kasihan terhadap mereka itu. Oke, jadi di sini Bang Hussein bilang ada orang Indonesia yang mendukung Israel. Kok bisa? Ya tadi kan disampaikan bahwa yang memulai terjadinya peperangan yang tidak seimbang itu karena serangan Hamas ke Israel gitu kan. Itu bukan diawali Hamas menyerang ke Israel. Karena Israelnya sudah berapa tahun menganiaya orang Palestina. Dianiaya. Apalagi Yerusalem itu kan kota bersamaan ya. Maksudnya kota bersamaan? Iya, kota berdua kan, Yerusalem itu Yerusalem Timur, Yerusalem Barat kan. Nah, jadi memang penganiayaan itu terus. Yaitu titik kulminasinya Hamas marah. Akhirnya terjadi penyerangan ke Israel. Bukan yang memulai Hamas, tapi Israel yang membuat gara-gara supaya terjadi ini. Ya ibarat itu kan sebetulnya tanah Palestina kan. Sebetulnya Israel yang pendatang ke situ, mereka yang menjajah. Ya kan sebetulnya wajar kalau kita membela diri, kita proteksi diri seperti itu kan. Iya kan, tadi ada pertanyaan Hamas itu kan bukan Palestina dengan Israel gitu kan. Kenapa disebutnya Hamas menyerang Israel? Jadi gini, di Palestina itu kan banyak partai. Lebih dari 10 lah partainya itu. Mereka bergabung dalam satu gerakan politik PLO.
Palestine Liberation Organization. Jadi organisasi pembebasan orang-orang Palestina. Nah ini mayoritasnya Fatah. Kalau dulu yang menguasai PLO itu mayoritas Fatah itu ya. Partai Fatah itu Yasser Arafat sudah meninggal sekarang. Nah mereka itu sekuler. Sekuler jadi tidak tahu Islam lah ya. Paham welcome lah gitu. Ya, jadi mereka merangkul Israel, menyetujui adanya Israel. Jadi mereka malah berdamai dengan Israel. Fatah ini. Sekarang ini yang berkuasa itu Fatah. Partai yang Islam Sunni itu ya Hamas namanya. Partai Hamas ini masing-masing partai ini punya tentara. Paham. Nah, jadi Hamas ini yang karena orang Islam, dia yang geram itu kok diam saja kan, katakanlah partai Fatah yang berkuasa ini, diam saja tidak ada reaksi dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Israel kan, dia serang Israel akhirnya. Nah, jadi dia membalasnya bukan ke Palestina seolah-olah begitu kan, tapi menyerang Hamas, menghancurin. Kenapa menyerang Hamas seolah-olah? Kan Hamas itu radikal Islam lah, yang betul-betul menunjukkan diri bahwa saya tidak setuju Israel gitu. Ya, jadi dengan alasan menghancurkan Hamas, diserang Hamas kan, bukan nyebut Palestina kan. Nyebutnya Hamas kan, nggak nyebutnya Fatah gitu. Nggak ada kan. Fatah itu kan mendukung. Justru Fatah mendukung adanya Israel di tanah Palestina gitu ya, ada di situ. Wah gila. Nah padahal menurut Hussein itu kan mereka beranggapan Fatah dengan Hamas atau dengan lain-lainnya tentaranya masing-masing kan, kontok-kontokan padahal bersatu kata Hussein. Iya betul. Jadi sama-sama sebetulnya bukan militer Hamas tapi militer PLO Palestina. Hanya tetap Israel menyebutnya Hamas saja yang dihantar. Karena itu dia pengen hantam itu kali ya. Dan alasan itu padahal sebetulnya genosida ya, genocide ya. Jadi akan menghancurkan satu suku, melenyapkan lah gitu. Nah ini kan tidak mungkin terjadi karena apa? Karena memang dunia tidak akan tinggal diam. Pastinya tidak akan tinggal diam. Kenapa diam terus sekarang? Negara Arab juga besar di sana kan, terus rapat dunia PBB juga sering dilakukan kata Hussein kemarin. Cuman dengan adanya negara 5 yang Bapak sebutin tadi yang ada hak veto itu, kenapa kok bisa kayak gitu? Iya, karena semua keputusan di PBB. Kalau seluruh dunia menyatakan tidak setuju dengan Israel harus dihentikan gitu kan, kan dipungut suara tuh. Ada 5 negara yang punya hak veto, jadi kalau dia tidak setuju salah satu, yang nggak jadi tetap berjalan. Cina, Rusia, Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, Amerika, Inggris, Rusia, Cina, Prancis. Amerika kan sekutunya Israel. Kalaupun yang 4 ini setuju, Amerika tidak setuju, ya nggak jadi semua. Jadi berjalan terus ini kan. Nggak berat berarti ya. Hanya resikonya Israel kalau berlanjut, betul kata Hussein itu. Oke lah silahkan berlanjut, tapi di embargo nanti di boikot kan bisa. Sama negara-negara yang lain. Nah begitu. Ada lagi Cerato yang mau ditambahin? Iya memang terjadinya seperti ini sudah nggak aneh lah. Sudah nggak aneh. Berarti dari Bapak waktu kecil ini udah terjadi Palestina seperti ini? Oh iya, zamannya Yasser Arafat sudah begitu kan. Terus? Lanjutkan aja yang lain dulu. Yang lain selanjutnya. Berarti ini udah nggak ada lagi? Ya, udah nggak ada. Kirain mau ngomong lagi. Kita lanjut ke video selanjutnya teman-teman ya. Saya tekankan lagi, itulah Zionisme. Jadi Zionis ini sebuah ide yang bercita-cita mendirikan negara Yahudi di Palestina. Terlepas agamanya apa? Nah, Zionisme, kita ngebahas Zionisme. Jadi tanggapannya langsung aja, Iya memang kita harus tahu sejarahnya siapa Yahudi itu, siapa Israel itu kan. Nah, jadi kalau tadi ada orang Indonesia yang berpendapat
salah dari Palestina sendiri. Hamas menyerang lebih dulu kan. Supaya kalau dipelajari sebetulnya yang lebih dulu itu Israel yang membuat gara-gara terus supaya Hamas menyerang lah. Itu jadikan alasan untuk membantai Palestina. Nah, karena Yahudi itu kalau di Islam itu begini, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya anak Ismail sama Ishak. Ismail itu keturunannya ke Nabi Muhammad, bangsa Arab. Nah, Ishak ini punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 orang, salah satunya Nabi Yusuf. Nah, Israel ini, Nabi Yakub ini terkenal sangat taat beragama, pejuang atas nama Allah, kekasih Allah gitu loh. Nah, ini disebut Israel, kekasih Allah atau pejuang di jalan Allah ini bahasa Ibrani-nya Israel. Sehingga Nabi Yakub dijuluki Israel. Israel muncul dari keluarga Yakub ini. Nah, kalau di Al-Quran disebut Israel atau Bani Israel, itu di zaman sebelum Nabi Muhammad. Nah, salah satu anak Nabi Yakub, kakaknya Yusuf ya, itu adalah nama Yahuda. Oh, yang kemarin Kohdon dibilang Yahuda. Nah, Yahuda ini punya anak-anaknya itu disebut Yahudi. Nah, kalau di Al-Quran disebut Yahudi, itu di zaman Nabi Muhammad. Anaknya keluarga turunan Yahuda. Ya, Yahuda itu Yahudi. Beda generasi berarti? Iya, udah. Itu yang disebut Yahudi di Al-Quran adalah yang hidup sejaman Nabi ya. Yaitu di zaman Nabi Muhammad. Jadi kalau disebut di Al-Quran, hai Bani Israel itu sebelum Nabi Muhammad. Bani Israel sebelum Nabi Muhammad. Kalau Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Ada juga ahli kitab. Ahli kitab itu Nasrani, Kristen, dan agama Yahudi. Ahli kitab. Jadi ahli kitab itu ada dua ya, agama Kristen dan agama Yahudi. Gitu kan? Nah, kalau disebut ahli kitab, orang Yahudinya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau disebut Yahudi, dikecam di Al-Quran itu. Bentar, tadi ada yang baik, ada yang buruk, itu disebutnya ahli kitab. Ahli kitab Nasrani dengan Yahudi. Tapi kalau ada yang disebut benar-benar Yahudi, disebut namanya Yahudi, umat Yahudi, itu berarti buruk. Contohnya dia menyatakan Tuhan itu, Allah itu pelit. Allah itu punya anak, kan gitu. Kemudian orang Yahudi itu akan masuk surga. Kalaupun masuk neraka hanya sebentar karena dia dicintai oleh Allah. Semua salah. Makanya dikecam. Yang mengecam siapa yang mengarang Al-Quran? Dikecam sama yang Maha Kuasa. Bayangkan. Yang mengecam bukan Nabi Muhammad tapi Al-Quran. Yang Maha Kuasa aja mau mengecam, apalagi ya kelakuannya seperti ini kan. Tapi saya ada pertanyaan, Pak. Kenapa orang-orang Yahudi itu pada pintar dan kenapa juga kaya-kaya gitu? Kan gini, orang Yahudi itu kan memang orang terbaik di zamannya. Orang pilihan, umat terbaik di zamannya kan. Bukan zaman sekarang sebetulnya. Nah, Yahudi ini kan sifatnya tamak dengan uang itu. Segala cara untuk mendapatkan uang digunakan ya. Termasuk rentenir muncul dari Yahudi. Rentenir dari Yahudi. Kemudian dia egois, sangat kuat mementingkan diri sendiri. Ini disimbolkan oleh sifat nabinya, Nabi Musa. Nabi Musa yang Al-Quran disebutkan. Jadi Nabi Musa begini, waktu dikejar oleh Fir'aun, dia mau mendekati Laut Merah tuh kan, menyeberang lautan. Udah deket itu, udah deket mau kena oleh Fir'aun gitu kan. Tapi dia bilang ke umatnya, jangan takut, Allah bersamaku, Allah akan membantuku. Coba bandingkan dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad waktu hijrah itu ngumpet di Gua Sur ya. Di Gua Sur sama Abu Bakar. Abu Bakar udah gelisah karena gua itu sudah mau ketemu sebetulnya sama orang Quraisy itu, orang musyrik itu ya. Hanya ada laba-laba, serang laba-laba dan lain-lain kan. Nabi Muhammad bilang apa? Jangan cemas, jangan takut.
Allah bersama kita, bukan ku. Allah bersama kita, ada kebersamaan. Kalau Nabi Muhammad, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa enggak, jangan takut, Allah bersamaku. Allah akan membantuku. Itu egois itu disimbolkan sama Allah, cerita di Al-Quran itu umatnya egois. Dari kata-kata sekecil itu. Sekarang waktu di Gunung Sinai itu Nabi Musa waktu disuruh ke Gunung Sinai, dia bilang, ya Allah, ada suara Allah kan di situ. Aku ingin melihat wajahmu, tunjukkanlah wajahmu, kata Nabi Musa. Karena ya itu selalu ingin melihat bukti. Sehingga kata Allah, engkau tidak akan bisa melihatku. Coba lihat gunung itu. Kalau gunung masih di tempat, engkau bisa melihatku. Gunung itu meledak dan Nabi Musa pingsan dan bertobat. Kalau Nabi Muhammad minta ketemu dengan Allah, enggak. Malah dipanggil sama Allah Isra Miraj. Sini kau bisa menghadap kepada Allah, dipanggil dan ketemu Allah. Tidak minta. Dari situ kelihatan itu disimbolkan dengan ketamakan ke harta di agama Yahudi itu. Jadi sekarang coba ditolong jawab pertanyaan yang tadi apa ya? Yang mana? Kenapa orang Yahudi itu kaya-kaya? Ya tadi karena tamak itu segala cara digunakan. Termasuk rentenir kan munculnya dari Yahudi. Dan para rinter dan orangnya pintar di zamannya kan. Einstein. Ini kalau Yahudi itu tinggal di satu negara, negara itu dikuasai secara ekonomi. Mayoritas lah situ. Pernah di Inggris juga sampai tidak berkembang banyak lah di Inggris. Akhirnya ada. Di Jerman itu dikuasai juga kononnya begitu, sehingga orang Jerman juga jengkel. Akhirnya dihilangkan. Sekarang coba Yahudi di Amerika apa tidak berkuasa? Berkuasa di belakang itu Yahudi. Presiden tidak bisa apa-apa. Dan bahkan kalau presiden melawan, itu bisa meninggal keluarganya. Bisa menghilang lah ya. Bisa menghilang, itu kesaksiannya ada buku-bukunya. Jadi jangan coba-coba melawan perintah di belakang layar Yahudi. Ngeri. Jadi sekarang kalau Israel itu berani nggak presiden tidak mendukung? Wah. Karena ancamannya di belakang itu Yahudi. Pasti berat. Nah itu ya, kalau Yahudi itu gini. Agama Yahudi, orang-orangnya Yahudi ya. Nah kalau ada orang yang di luar Yahudi menganut agama Yahudi, dia disebut orang Yahudi. Orang Indonesia yang menganut agama Yahudi, ya orang Yahudi disebut. Oh gitu? Iya, itu Yahudi. Jadi Yahudi dengan Zionismenya itu membuat negara di tanah Palestina itu pasti akan terlepas dari agamanya apa? Ya sedikit-sedikit pasti tanah Palestina akan direbut. Buktinya di Gaza itu suruh pindah dari utara ke selatan kan? Karena karena di situ daerah militer kata Hussein tadi kan? Itu kalau kosong kan tanahnya bisa direbut kan? Dibombardir di situ. Kalau masih ada penduduk dibombardir kan dunia dikutuk oleh dunia. Tapi kalau kosong dibombardir, dikuasai, bisa direbut tanah itu. Makanya gitu. Kenapa Palestina bertahan? Saya tidak mau pindah ke selatan, mati di sini mati. Karena dengan pembantaian itu dunia akan teriak. Nah ini kenapa Asin Rafah ini? Karena Rafah ini memang di ujung di tenggara ya. Jadi ke pantai, ke laut Mediterania, ke Mesir kan. Ya udah dia bisa bantuan itu kan datang dari laut, dari Mesir. Sehingga, kalau itu mati Rafah nggak bisa masuk berarti bantuan. Ya itu di situ. Sehingga apa tadi lanjut? Jadi sudah 4 kali itu Gaza itu dihantam sama Palestina dan Israel tidak pernah berhasil. Sekarang yang kelima kali. Karena kuncinya dikuasai Gaza itu sudah terkuasai Palestina. Makanya di sini di ujungnya di Rafah ini all eyes on Rafah itu supaya seluruh dunia terbangun. Dan tak percaya memang ini Palestina ini akan menang. Karena gerilya. Gimana? Kan Israel tidak akan mungkin bisa mengalahkan Palestina. Kenapa tidak mungkin? Gerilya ini militernya udah dihantam, muncul lagi. Karena perang gerilya dia
kayak Vietnam. Seperti Vietnam, Amerika kalah. Di Indonesia aja gerilya Belanda kelabakan. Sekarang di Palestina tidak mungkin suatu saat juga. Biayanya gede kok penyerangan ini. Oke, saya mencoba berbeda pendapat ya. Kita coba, saya mencoba berbeda pendapat. Gimana? Apa jadinya kalau Israel menang? Apa yang terjadi sama dunia? Apa yang terjadi sama penduduk Palestina? Menangnya seperti apa menangnya? Menang dalam perang. Palestina kalah. Tidak akan menang. Kalau secara militer memang kalah. Tidak akan menang. Kenapa? Pembantaian rakyat itu dunia tidak akan diam saja. Amerika juga akan dikutuk nanti. Akan kalau masalah kutuk-kutukan mah dukun santet juga banyak di Indonesia. Jadi menangnya seperti apa? Menang perang dengan kekuatan militer kan udah pasti kekuatan militer Palestina kalah jauh dengan Israel kan. Ya sekarang gini, bandingkan aja. Tentara Palestina itu paling 30.000. Tentara Israel itu 170.000. Tanknya kalah, pesawat terbangnya, tempurnya kalah, kapal lautnya kalah. Ya, rudalnya aja yang dimiliki Palestina itu jangkauannya hanya ratusan kilometer, 300 kilo, 400 kilo. Coba rudal Israel ribuan kilo, lebih kuat lagi 3.000 kilo, hantamannya lebih kuat. Tidak akan menang secara tentara. Tapi kalau perang gerilya itu kan yang rakyatnya berjuang, tidak bisa menggeser gajah aja, tidak bisa. Capek lah, artinya sudah frustasi pilotnya juga. Sekarang kalau menghantam rakyat terus, yakin dunia tidak akan tinggal diam. Yang rugi Israel sendiri. Jadi kalah sebetulnya sekarang. Kan Netanyahu bilang menang perang itu kalau bisa merebut Gaza. Netanyahu itu siapa? Benjamin Netanyahu itu Netanyahu. Ya, Perdana Menteri Israel. Kalau tidak bisa merebut Gaza ya kalah dia. Bisa merebut Gaza nggak bisa. Kecuali membantai rakyat, persenjataan lebih komplit kok. Nggak akan bisa dia dihujat dunia nanti. Cuma. Oke. Saya kira itu. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ada lagi satu lagi ya kayaknya. Ya. Momen seperti ini akan selalu berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata yang menguntungkan para pejuang Gaza dan akan diikuti oleh ribuan bahkan jutaan warga Gaza turun ke jalan-jalan merayakan kemenangan ini. Oke, jadi intinya mungkin Palestina, catat kata Bang Hussein seperti itu kan, catat bahwa nanti Palestina akan menang seperti itu. Jadi gimana tanggapannya langsung? Ya, saya kira setuju itu. Karena ini kan perang gerilya dan Palestina juga tidak bodoh, dia kalau secara fisik tentu kalah, tarung fisik itu kalah. Tapi dia bergerilya membantai rakyat, kan dunia juga melihat. Oke lah dia bisa menang, tapi kalau diboikot nanti ya mati kutu dia akhirnya. Dia juga mikir pasti. Sekarang saja menurut Hussein itu kan di internalnya sendiri sudah banyak yang protes. Di dalam Israel sendiri malah banyak yang protes. Iya. Karena di dalamnya sendiri tidak stok Yahudi ya, ada agama lain juga. Hanya mayoritas memang Yahudi. Saya kira akan menang Palestina. Dan itu memang tercatat di Al-Quran. Bahwa kalau memang Palestina menang, ini sebentar lagi mau kiamat kayak gitu. Ada itu gimana sih hukumnya, hadisnya atau apa? Hadis itu ada hadis kalau di Palestina negara khilafah sudah berdiri, negara Islam, itu sudah dekat kiamat. Jadi sebetulnya menurut para ulama hadis ini dianggap palsu. Dianggap palsu? Ya tidak sah. Kenapa? Ya mereka kan para ahli melihat mengetahui apa. Perawinya tidak bisa diakui lah. Jadi hadis ini tidak kuat. Jadi walaupun apapun yang terjadi, kiamat kan urusan Allah sebetulnya ya. Kita nggak ada yang tahu. Hanya kalau Palestina akan menang, saya yakin secara naluri akan menang. Karena ini kan gerilya ya. Tidak akan habis-habisnya tentara Palestina.
Udah kayaknya seperti Sudah, itu saya ya. kira. Oke. Ya, Itu tadi udah dibahas sebelumnya kan ya. Ya, sebagai tambahan informasi aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada yang salah ya mohon bisa di komen aja di bawah, ya, ditambahin betul. nanti sama teman-teman kalau ada informasi yang ini kurang akurat ya. Kurang akurat bisa di kolom komentar. Jadi terima kasih atensinya teman-teman semua yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Yang gak suka dengan videonya yang gak usah ditonton. Kalau suka tolong direkomendasikan ke teman-teman yang lain. Itulah salah satu bentuk support teman-teman ke channel ini. Jadi untuk itu gua di sini pamit dan Caryato juga pamit. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sam.